Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik 2 kali ini, kami akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual, yaitu analisis film Laskar Pelangi, yang berkenaan dengan guru sebagai agen perubahan dan upaya meningkatkan kompetensi sosial emosional bagi peserta didik. Nah, film ini adalah film yang viral pada tahun 2009 pada saat pemutaran perdananya di bioskop. Mungkin film ini bukan mungkin ya, udah pasti ya, sekitar 1 dekade lalu, eh, film ini banyak menyeratkan makna yang begitu besar bagi pendidik, khususnya guru ya, guru sekolah. Film ini sebenarnya tuh adalah kisah nyata dari penulisnya Andrea Hirata, kemudian dibuat buku dan difilmkan dalam Laskar Pelangi. Filmnya sebenarnya banyak serinya, tapi film Laskar Pelangi ini adalah film yang paling fenomenal karena berusaha membangkitkan semangat kita sebagai guru untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan. Film ini, jika kita tonton, berisi perjuangan seorang guru, Bu Muslifa sebagai guru, dan Pak Harfan selaku kepala sekolah. Dengan keterbatasan mereka, mereka mampu menjadikan peserta didiknya hebat-hebat. Salah satunya Ikal, yang bisa berkuliah di Sorbonne, Prancis. Nah, sebagai pembuka, eh, kita akan melihat dulu beberapa beberapa jalannya film ini ya, yang sudah saya screenshotkan atau kelompok kami screenshotkan. Nah, angka 10 ini kalau kita ingat-ingat di film ini sangat keramat karena sebagai sekolah Muhammadiyah Gantong, ini sekolahnya udah hampir ditutup karena tidak ada murid baru yang masuk. Dengan syarat 10 murid, ini cukup memberatkan Bu Mus karena sekolah ini tuh sebenarnya sudah tidak diminati oleh penduduk sekitar. Akan tetapi eh, Pak Pak Harfan dan Bu Mus tetap berupaya untuk dapat mencari 10 murid baru. Kalau tidak, sekolah Muhammadiyah ini akan ditutup. Ditutup oleh siapa? Karena ini akan ditutup oleh pihak yayasan Muhammadiyahnya. Gitu. Nah, kita berbicara tentang Lintang, ya ini murid pesisir dari tepian Manggar ya, ataupun Gantong, Belitung lebih tepatnya. Ini adalah murid pertama Bu Mus. Beliau mengayuh sepedanya beberapa kilometer, mungkin belasan kilometer ya, untuk sampai ke sekolah. Dan ini adalah murid pertama dari Bu Mus. Anak ini nanti tumbuh menjadi orang yang pintar di kelasnya. Nah, Laskar Pelangi itu sebenarnya itu merujuk kepada muridnya Bu Mus. Jadi Bu Mus itu menganggap seluruh muridnya itu sebagai Laskar Pelangi. Ternyata di hari pembukaan sekolah itu atau penerimaan siswa baru tersebut hanya ada 9. Sampai akhirnya Bu Mus dan Pak Arfan harus menyampaikan kepada orang tua bahwa mohon maaf tidak bisa membuka kelas baru. Akan tetapi seseorang sosok ini yang cerdas istimewa, yang menjadi penyelamat bagi sekolah Muhammadiyah Gantong. Jadi si Harun namanya, beliau memiliki murid cerdas istimewa lah. Kalau bahasa sekarangnya, bahwa butuh perhatian lebih. Pada konsep ini, sosial emosionalnya sangat tinggi sih. Karena Harun ini harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan lingkungannya pun juga, dalam arti ini temannya dan guru-gurunya harus bisa menyesuaikan si Harun juga. Nah, ini ada screenshot yang menarik bahwa Bu Mus sangat begitu concern ya, begitu perhatian terhadap murid-muridnya ini. Ini kalau kita lihat ini lagi belajar di alam, karena kebetulan sekolahnya kena badai, jadi di sekolahnya lagi dibersihkan sama Pak Arfan, dan Bu Mus ngajak anak-anaknya untuk mengobservasi lingkungan, jadi belajar berbasis alam. Nah, di sini ada adegan di mana Pak Harfan memberi motivasi yang kuat untuk menghadapi segala tantangan. Di tayangan ini, seingat saya, Pak Arfan itu bercerita tentang kaum muslimin yang berperang Badar. Hanya
313 pasukan dari Muslim itu melawan eh, lebih banyak, 10 kali lebih banyak dari pasukan Mekah saat itu. Nah, di sini Pak Arfan memberi contoh ke anak-anak bahwa dengan kekuatan yang besar itu tuh dapat menjadi solusi untuk memecahkan tantangan. Di sini Pak Arfan, kalau kita lihat dalam filmnya, beliau tuh ngomongnya dengan nada yang sangat serius gitu. Dan anak-anaknya tuh juga terpana ya dengan kalimat Pak Harpan karena Pak Harpan tuh menyampaikan dengan caranya yang sangat mendalam. Nah, di sini ini Pak Harpan kalau kita lihat dengan LMS itu sangat terkait dengan konsep kesadaran diri dan apa ya, kemampuan untuk bersosialisasi gitu, untuk menghadapi tantangan yang lebih besar. Lalu untuk dengan keterbatasan biaya itu Pak Harpan dan Bu Mus itu meminta mahar untuk bisa ikut lomba karnaval. Jadi di sini mahar itu memaksimalkan apa yang bisa ia gunakan itu seperti waktu mengikuti karnaval itu si mahar ini menggunakan daun-daun gitu untuk menciptakan sebuah tarian daerah gitu kan. Lalu di selanjutnya itu mereka mengikuti lomba cerdas cermat. Nah, di sini yang mewakili itu ada si Lintang, Ikal, dan Mahar. Mereka bertiga ini mewakili SD Muhammadiyah dalam mengikuti lomba cerdas cermat tersebut. Waktu berlalu, kenangan itu masih ada. Ikal bertemu Lintang, sahabat masa kecilnya itu, untuk mengucapkan terima kasih, tanda perpisahan. Kemudian mimpi Ikal tercapai dan ia lanjut kuliah di Sorbonne, Prancis. Mereka bertemu kembali setelah masa-masa SD-nya itu eh, terukir dengan indah. Kemudian persahabatan mereka terjalin dengan sangat hangat. Nah, kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil dari film Laskar Pelangi yang awalnya itu adalah diangkat dari kisah nyata ya dari Andra Hirata seorang penulis, maka di sini bisa kita lihat semangat dari guru yang bisa dirasakan oleh peserta didik. Semangat dari Pak Harpan dan juga Bu Mus di tengah kesulitan sekolah yang hampir rubuh mampu menumbuhkan semangat bagi Laskar Pelangi. Nah, selama pendidikan mereka 6 tahun di sekolah, Pak Harfan dan Bu Mus menanamkan kecakapan, kompetensi sosial dan emosional, yaitu adalah kesadaran diri, kerjasama, berani berbicara, dan lain sebagainya macamnya. Untuk menjadi laskar pelangi, menghadapi tantangan yang lebih besar, jauh lebih pelik daripada saat ini yang mereka rasakan di sekolah. Nah, Ikal yang saat itu jatuh cinta dengan Aling kemudian diberikan hadiah kotak Menara Eiffel, di mana saat itu Aling pindah ke luar kota dan memberikan hadiah tersebut kepada si Ikal. Nah, karena Ikal melihat kotak Menara Eiffel tersebut dan juga melihat isinya, maka Ikal menjadi termotivasi untuk mewujudkan mimpinya untuk bisa berkuliah di Sorbonne, yaitu adalah cakrawala dunia. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Harfan dan juga Bu Mus yang kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Harfan dan juga Bu Mus yang memberikan apa namanya kalau itu apa namanya kalau misalkan inspirasi. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Harfan dan juga Bu Mus karena telah memberikan inspirasi kepada peserta didiknya dan juga kepada kami sebagai seorang calon guru agar kami dapat memberikan dampak kepada peserta didik seperti Pak Harfan dan juga Bu Mus memberikan inspirasi dan membangun sosial emosional kepada teman-teman Laskar Pelangi. Cerita ini kami ambil dari film Laskar Pelangi dan juga modul pembelajaran LMS PPG Prajabatan.